Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tahlilia Regita Kilby, mahasiswa di Universitas Cyber Asia, program studi akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait dengan makalah yang telah saya buat, yaitu analisis laporan berkelanjutan PT Pupuk Indonesia tahun 2022 berdasarkan Standar Global Reporting Initiative atau GRI. Video presentasi ini saya buat dalam rangka memenuhi tugas akuntansi keuangan berkelanjutan yang diperlukan untuk ujian akhir semester. Baiklah, langsung saja. Kita masuk ke pendahuluan. Keberlanjutan menjadi aspek penting dalam pengelolaan perusahaan, terutama bagi perusahaan yang bergerak di sektor industri pupuk yang memiliki dampak besar terhadap lingkungan dan masyarakat. PT Pupuk Indonesia sebagai produsen pupuk terbesar di Indonesia memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Namun, industri pupuk juga memiliki potensi dampak negatif terhadap lingkungan, seperti emisi gas rumah kaca, pencemaran air, serta penggunaan sumber daya alam. Oleh karena itu, penerapan prinsip keberlanjutan menjadi suatu keharusan bagi perusahaan agar dapat beroperasi secara bertanggung jawab dan berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan. Dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, PT Pupuk Indonesia menerbitkan laporan berkelanjutan yang mengacu pada Standar Global Reporting Initiative atau GRI. Laporan ini memberikan gambaran tentang bagaimana perusahaan mengelola aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial dalam operasional. PT Pupuk Indonesia sendiri adalah badan usaha milik negara yang bergerak di sektor industri pupuk dan petrokimia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1959 dan berperan sebagai perusahaan induk dari beberapa anak perusahaan yang bergerak di bidang produksi dan distribusi pupuk di Indonesia. Perusahaan ini memiliki misi untuk mendukung ketahanan pangan nasional melalui produksi dan distribusi pupuk yang efisien dan ramah lingkungan. Dengan visi menjadi perusahaan pupuk dan petrokimia nasional yang berdaya saing global, PT Pupuk Indonesia terus berinovasi untuk meningkatkan kinerja ekonomi, sosial, dan juga kinerja lingkungan. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama menganalisis laporan berkelanjutan dari PT Pupuk Indonesia berdasarkan standar GRI. Yang kedua, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan pengungkapan dalam laporan tersebut. Dan yang ketiga, memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas laporan berkelanjutan perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh merupakan data dari laporan berkelanjutan PT Pupuk Indonesia pada tahun 2022 dan dibandingkan dengan indikator GRI. Evaluasi dilakukan terhadap aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial guna menilai sejauh mana PT Pupuk Indonesia telah memenuhi standar keberlanjutan global. Untuk hasil dan pembahasannya, yang pertama kan kita bahas terkait dengan analisis aspek ekonomi. Dalam laporan berkelanjutan PT Pupuk Indonesia, aspek ekonomi mencakup kinerja keuangan, dampak ekonomi tidak langsung, serta tata kelola perusahaan. Perusahaan telah menunjukkan transparansi dalam pengelolaan laba, investasi sosial, dan kebijakan distribusi di pupuk sendiri. Berdasarkan laporan berkelanjutan PT Pupuk Indonesia, perusahaan menyatakan bahwa peningkatan efisiensi produksi dan optimalisasi rantai pasok menjadi faktor utama dalam pencapaian kinerja keuangan yang positif. Selain itu, pada tahun 2022, perusahaan juga mengalokasikan 113,45 miliar untuk investasi sosial dan program CSR guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Selanjutnya untuk aspek lingkungan, berdasarkan laporan keberlanjutan PT Pupuk Indonesia pada tahun 2022,
perusahaan berhasil menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 13% dari baseline 2019. PT Pupuk Indonesia memiliki 10 poin utama dalam strategi berkelanjutan dalam aspek perlindungan lingkungan hidup. Salah satunya adalah mengutamakan teknologi proses yang ramah lingkungan dan hemat energi, serta melengkapi unit pengendali limbah. Hal ini tentu berdampak sangat baik pada lingkungan secara berkelanjutan. PT Pupuk juga berhasil meningkatkan penggunaan energi terbarukan sebesar 7,7% dari tahun sebelumnya. Selanjutnya, untuk analisis pada aspek sosial. PT Pupuk Indonesia menunjukkan komitmen yang kuat dalam aspek sosial dengan mengimplementasikan berbagai program kesejahteraan baik bagi karyawan, masyarakat sekitar, dan pemangku kepentingan lainnya. Laporan menyatakan bahwa lebih dari 85% karyawan telah mendapatkan pelatihan profesional guna meningkatkan kompetensi mereka di industri pupuk. Program CSR PT Pupuk Indonesia pada tahun 2022 telah dinikmati oleh 342 binaan rumah kreatif BUMN, 17 program lokal business development, dan 74 nelayan yang menerima dana pengembangan 120 petak keramba sebesar 450.000 sampai dengan 4,5 juta. PT Pupuk Indonesia telah mengadopsi kebijakan anti-diskriminatif dan memastikan bahwa seluruh tenaga kerja mendapatkan perlakuan yang adil. Saat ini, PT Pupuk Indonesia ditempati oleh 40% lebih wanita. Selanjutnya, untuk keterkaitan laporan PT Pupuk Indonesia terhadap prinsip isi dan kualitas laporan berkelanjutan. Yang pertama, terkait dengan prinsip keseimbangan. Laporan PT Pupuk Indonesia menunjukkan keseimbangan dalam penyampaian informasi dengan memuat baik pencapaian positif maupun tantangan yang dihadapi perusahaan. Laporan ini mengedepankan isu lingkungan, isu sosial, dan isu ekonomi secara proporsional sehingga memberikan gambaran lengkap terkait kinerja keberlanjutan perusahaan secara menyeluruh. Untuk yang kedua adalah aspek dapat diperbandingkan. Laporan keberlanjutan ini memuat data kuantitatif yang memungkinkan pembaca membandingkan kinerja dari tahun ke tahun. Sebagai contoh, data emisi gas rumah kaca dan penggunaan energi yang disajikan secara komprehensif, sehingga tren kinerja lingkungan dapat dilihat secara jelas dan memungkinkan analisis perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya. Yang ketiga ada prinsip kecermatan. Penyajian dalam laporan ini telah dilakukan dengan tingkat kecermatan yang cukup tinggi. Semua data terkait emisi, konsumsi energi, dan kontribusi ekonomi dikumpulkan secara hati-hati melalui sistem yang terdokumentasi dengan baik. Penggunaan standar pelaporan seperti GRI juga memastikan bahwa laporan tersebut telah sesuai dengan pedoman internasional. Untuk prinsip selanjutnya adalah ketepatan waktu. Laporan berkelanjutan PT Pupuk Indonesia diterbitkan secara berkala sesuai dengan siklus tahunan. Ketepatan waktu dalam penerbitan laporan ini membantu para pemangku kepentingan untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai kinerja berkelanjutan ke perusahaan. Selanjutnya terkait dengan prinsip kejelasan. Laporan ini ditulis dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, serta disertai dengan infografis dan tabel yang membantu memvisualisasikan data. Hal ini memastikan bahwa informasi dalam laporan dapat diakses dan dipahami oleh berbagai pemangku kepentingan termasuk karyawan, investor, dan masyarakat umum. Terakhir adalah prinsip keterandalan. Semua informasi yang disajikan dalam laporan berkelanjutan PT Pupuk Indonesia tahun 2022 ini dapat diandalkan, karena laporan ini disusun berdasarkan standar yang diakui secara internasional, yaitu GRI atau Global Reporting Initiative. Selain itu, laporan ini juga melalui proses verifikasi dan assurance eksternal untuk menjamin keakuratannya. Pada intinya, laporan berkelanjutan PT Pupuk Indonesia telah memenuhi prinsip-prinsip utama Sustainability Report, memastikan bahwa informasi yang disampaikan akurat, dapat dipercaya, dan relevan dengan pemangku kepentingan.
Keseimbangan dalam penyampaian informasi, ketepatan waktu, serta keterandalan menjadikan laporan ini sebagai alat yang efektif untuk mengevaluasi kinerja berkelanjutan perusahaan. Kesimpulan yang dapat diambil adalah PT Pupuk Indonesia telah menunjukkan komitmennya sangat kuat dalam aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. Dalam aspek ekonomi, PT Pupuk Indonesia telah mencapai pertumbuhan keuangan yang stabil dan menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Dalam aspek lingkungan, perusahaan telah melakukan berbagai inisiatif untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan seperti efisiensi energi, pengurangan emisi karbon, dan pengelolaan limbah yang lebih baik. Sementara itu, dalam aspek sosial, PT Pupuk Indonesia telah melaksanakan berbagai program kesejahteraan karyawan, pemberdayaan masyarakat, serta kepatuhan terhadap standar hak asasi manusia. Saran yang dapat saya sampaikan, yang pertama, peningkatan transparansi dalam mengungkapkan data terkait dampak lingkungan dan sosialnya, termasuk pelaporan yang lebih rinci mengenai emisi karbon, pengelolaan limbah, dan keberhasilan program CSR. Untuk saran yang kedua yaitu optimalisasi program CSR dengan melakukan evaluasi lebih lanjut terhadap efektivitas program CSR guna memastikan bahwa program tersebut memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan lingkungan. Untuk saran yang ketiga adalah peningkatan keterlibatan pemangku kepentingan, baik pemangku kepentingan internal maupun eksternal, dalam proses perencanaan dan evaluasi kebijakan berkelanjutan, guna memastikan bahwa strategi yang diterapkan selaras dengan kebutuhan dan harapan masyarakat juga pemangku kepentingan. Untuk saran yang terakhir yaitu inovasi dalam berkelanjutan. Perusahaan dapat terus berinovasi dalam menggunakan teknologi ramah lingkungan serta mengembangkan praktik bisnis yang lebih berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing global. Baik, itu tadi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang telah saya presentasikan dapat bermanfaat dan dapat membantu saya dalam memenuhi tugas ujian akhir semester akuntansi keuangan berkelanjutan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata, saya Tahlilia Regita Kilby undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.